Oke, bertemu kembali kita di pelajaran matematika wajib. Nah, kali ini kita akan belajar lanjutan dari materi minggu lalu. Minggu lalu kita belajar tentang determinan. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai inverse matrix. Oke, kita perhatikan pelajaran kita ya. Jika diketahui suatu matriks A dengan entry-nya A, B, C, D, kita misalkan ini ya, maka inverse dari matriks A adalah, nah, untuk menentukan inverse kita gunakan rumus berikut ya. Jadi inverse itu dia dituliskan dengan pangkat -1 seperti ini. Jadi misalkan inverse dari matriks A, maka kita tuliskan A inverse. Kalau misalkan matriksnya B, berarti B pangkat -1 gitu ya. Ini A inverse berarti A pangkat -1. Nah, rumusnya itu sendiri adalah 1 per A kali D dikurang B kali C. Ini seperti rumus determinan kemarin ya. A kali D, jadi ini dikurang B kali C. Gitu ya. Nah, ini adalah determinan dari matriks A-nya. 1 per determinan matriks A dikali adjoin. Ini adjoin ya. Adjoinnya itu apa? Kamu pindahkan yang D ke atas. Gini, ganti 4 ya. Baru yang B sama C ini kamu kalikan dia dengan negatif sehingga dia jadi minus B minus C. Nah, seperti itu aja. Oke, kita lanjut ke sifatnya ya. Adapun sifat-sifat untuk inverse matrix yang pertama, jika ada suatu matriks A dikalikan dengan inverse dari matriks A, ini sama kalau dia dibalik, inverse dari matriks A dikali matriks A-nya, maka ini hasilnya adalah identitas. Apa itu matriks identitas? Itu dia seperti 1 pada perkalian, misalkan 2 kali 1 gitu ya. Tapi kalau dia matriks identitas untuk yang 2 kali 2, ini dia 1 0 0 1, ini adalah matriks identitas untuk 2 kali 2. Nah, jadi kalau misalkan ada matriks A dikalikan dengan identitasnya, itu akan hasilnya tetap matriks A karena dia sama seperti mengalikan dengan 1. Gitu juga identitas dikali A ya tetap matriks A. Jadi seperti misalkan ya 2 kali 1 sama dengan 2, 1 kali 2 sama dengan 2 juga. Jadi identitas itu seperti 1 dalam perkalian ya. Oke, kita lanjutkan sifat yang kedua. Untuk sifat yang kedua, misalkan ada matriks A diinverskan, baru kamu inverskan sekali lagi, maka dia akan kembali ke matriks awalnya, mula-mulanya. Itu dia ya. Oke, kita lanjut sifat yang berikutnya, yang ketiga. Misalkan ada matriks A dikali matriks B dalam kurung diinverskan. Jadi ini kurungnya mau kamu buka, misalkan kita lepaskan kurungnya, inversenya masuk ke dalam, tapi dia harus dibalik. Jadi B dulu inverse, baru dikali A inverse. Jadi bukan dia A inverse dikali B inverse, salah ya, tapi dia B inverse dikali A inverse. Itu sifatnya ya. Oke, sekarang kita ke contoh dari matriks. Nah, misalkan di sini ada matriks A, contohnya ya, dengan entry-nya 2 6 1 4. Maka inverse dari matriks A adalah, oke, A inverse saya tetap ditulis A pangkat -1 sama dengan 1 per determinannya ya, berarti 4 dikali 2 dikurang 6 kali 1, baru adjoinnya. Ingat ya, ini pindah ke atas, 2-nya ke bawah, jadi 4 di atas 2 di bawah, kemudian 6 sama 1 tadi kita kali -1 kali -1, itu dia ya. Baru 1 per 4 kali 2 8, 6 kali 1 6. Ini sama ya, adjoinnya masih. Baru 8 dikurang 6 2, jadi 1 per 2 dikali adjoinnya, kamu kalikan ke dalam masing-masing setengahnya. Di setengah dikali 4, setengah dikali -6, setengah dikali -1, setengah dikali 2, maka hasilnya setengah dikali 4 2, setengah dikali -6 -3, setengah dikali -1 minus setengah, setengah dikali 2 1. Maka kita perolehlah dia matriks inverse-nya atau inverse matriksnya sebagai berikut. Oke, sampai di sini aja pelajaran kita untuk hari ini. Tetap semangat belajar di rumah. Salam sehat selalu.